yang bisa melihat itu kan orang-orang tertentu kan. Kalau itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke sobat YouTube, sobat Blue Sukarno Nusantara. Kali ini saya berada di desa Sendangrejo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur ya sobat. Kali ini saya berada di tempat pembuatan keris Empu Supo yang dari kerajaan ya. Ini adalah pintu gerbangnya ya. Pintu gerbangnya sangat seram sekali. Ini saya berada di wilayah Kayangan Api Bojonegoro, dan saat ini kita akan eksplor tuntas ya lokasi ini. Kita didampingi dengan beliaunya Pak Parlan ya, selaku juru kunci Kayangan Api. Iya, Bapak, kita mau diajak kemana ini ceritanya ini? Kita berkeliling di lokasi objek wisata Kayangan Api. Di sini tempat religi ya, bukan di samping tempat umum, juga wisata umum. Di sini intinya wisata religi. Demikian monggo sekali. Jadi biar kita tahu semuanya, kita berkeliling di dalam lokasi. Siap. Kita ngikuti Bapak dari belakang. Ya, ya, kita akan mengikuti Pak Parlan. Oke sobat ya, kita akan mengikuti Pak Parlan ya. Tempat yang tentunya sangat seru kita ikuti lokasinya, karena di sini merupakan tempat bersejarah ya, tempat peradaban dari leluhur yang dimana yang Empu Supo, pembuat keris sakti pada era kerajaan Majapahit itu melakukan pertapaannya di sini. Dan di sini juga terkenal sangat wingit teman-teman ya. Nah, kita akan mengikuti Pak Parlan, kita akan ditunjukkan tempat-tempat mana saja. Oke pemirsa, kita di malam hari ini akan menuju ke Kayangan Api ya. Ini tempat pembuatan keris Empu Supo. Ini namanya Api Abadi. Nah itu kelihatan ya dari sini, berkobar-kobar seperti ini ya. Rayu. tempat pembuatan pusaka, beberapa pusaka di sinilah tempatnya. Hanya satu tipe ini, tidak ada lain. Dan api ini terbesar se Asia Tenggara juga, dan Nyagonya Bojonegoro. Di sini sejarahnya untuk menempa pusaka. Jadi di sini ya dulu Eyang Empu Supo menempa pusakanya gitu ya Pak ya. Hanya di sini. Dan api ini Bapak tidak pernah padamkan, ini terbuka. Jadi di sini, walaupun hujan ya tetap seperti ini ya, tetap seperti ini walaupun hujan deras kayak apa. Jadi ini tidak kunjung padam. Yang disebut api tidak kunjung padam atau api tidak pernah padam itu ya Pak ya. Tidak pernah padam. Meskipun ada hujan pun ini tidak padam ya. Tetap seperti ini. Dan ini Bapak katanya di sini juga bisa digunakan untuk terapi gitu. Bisa untuk terapi. Di sini walaupun seperti ini ya. Kalau kita pakai pegelino ya, pegelino sakit saluran semua, kita tuh hanya duduk di sini. Kita duduk seperti ini sampai keluar keringat ya, sampai keluar keringat karena kena hangat ya. Nah, nanti selesai badan enak. Jadi terapinya hanya seperti ini. Terapinya hanya seperti aja. Keluar Seperti keringat. aja. Apalagi mau buka baju ya. Mau buka secara langsung masuk darahnya. Jadi sudah selesai terapi, sudah enak badannya, tidak sakit lagi. Nah, kalau sakit gatal-gatal seperti ini misalnya, selesai mandi di air mendidih, air berbentuk penyembuhan pusaka ya. Selesai mandi di sini, jadi terapi di sini. Jadi kita menggunakan tubuh di sini, insya Allah nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Atas izin Allah ya. Walaupun dokter maaf ya, dokter tidak sanggup untuk sudah memvonis tidak sanggup gitu. Tapi dengan izin Allah, lantaran tempat ini bisa sembuh gitu Pak. karena sudah pernah. Iya. Dan kita nanti juga akan jenengan ajak ke mana itu sumber apa? Sumber air Berkuduk. air penyembuhan pusaka ini. Iya. Sebelumnya kita kemana dulu? Sebelumnya kita akan tempat pertapaan dulu. Baik, kita ke sana. Oke sobat ya, kita akan diantar sama Bapak Parlan untuk tempat pertapaan ya. Ternyata apinya itu sangat marong sekali ya.
kok mas. Ya, tak buka sekalian. Nah, tinggal menekan Bapak senternya. Ada tombolnya. Nah, gitu. Ini betul-betul ini batu sibes, batu Majapahit sebesar agak. batako ya, sebesar batako. Dan di sini tempat petapanya yang Supo, yang Kriyokusumo ya, nama kebesarannya. Dan di sini beliaunya bertapa sampai moksa. Sampai moksa di tempat ini. Moksa di tempat ini. Jadi seperti yang Barangkali tempat bisa ini di situ? betul-betul asli. Bisa, ya. bisa ke sana. Masuk silakan. Ya. Assalamualaikum. Ini betul-betul. Ini ada dua macam batu, ada batu putih, ini batu putih ya. Ini batu merah. Ini jalan Majapahit, ini betul-betul harus itu. Sebelum ketemu seperti ini, dulunya terkubur tanah ya. Nah, Mbak Iksan itu seperti sini tidak dapat akses untuk membongkar tanah liat. Jadi ketemulah tempat pertapaan Mbah Kriyokusumo atau yang Kriyokusumo. Demikian ceritanya. Yang dibuka moksa sampai moksa di tempat ini ya. Dan di sebelah kanan itu ada apa namanya? Ububan ya. Ububan. Ini Ububan. Dulunya sebelum beliaunya di sini, beliaunya mandi di Dusun Karangjut. Lalu beliau bertapa di sini untuk karena dapat pesanan dari Majapahit, dapat pesanan pusaka, lalu beliau bertapa di sini dan sambil membawa api. Karena kayangan api itu apa toh kayangan api? Kayangan api itu bahasa Jawanya ngayang. Ngayang itu terbang ya. Untuk terbang seperti api, terbang dengan sendirinya. Lalu karena yang bawah nggak kelihatan ya, beliaunya membuat perapian di sini. Demikian. Oke. Untuk pembakaran pusaka, untuk pembuatan pusaka. Ini betul-betul fenomenal. Dan disinilah beliaunya bertapa. Ya. Demikian. Ya, kita keluar lagi Pak. Saya agak merinding di tempat ini Pak. Betul sekali. Ini ada di sini. Iya. Ini nggak ditutup lagi Pak? Enggak usah. Bapak nyalakan aja senternya nggak biar pencahayaannya ya gitu. Nah habis ini kan kita sudah dari mana itu api abadinya ya yang ada di sini terus di tempat pertapaannya. Ini kita kemana lagi? Siap. Siap. Ini teman-teman, inilah yang dinamakan api abadi. Agak aroma belerang, benar Pak? Betul aroma belerang. Anehnya aroma belerang, tapi untuk bakar-bakar tidak bau belerang. Tidak bau belerang, lezat seperti biasa. Jadi misalnya kita bakar jagung, singkong itu Betul, tidak Pak. Tidak meresap aromanya ya? Aromanya tidak meresap. Aneh. aneh benar Pak ya, ajaib ya. Ajaib sekali. Oke Pak, kita next ke lokasi selanjutnya Bapak. Kita menuju ke tempat yang agak ada di ujung sana. Oke sahabat, kita akan menuju ke sumber air untuk pencelupan pusaka ya dari Empu Supo. Dan di sana ada pohon gaib. Siapa Pak? Monggo, monggo. Ya, kita manut dengan saja. Kalau yang di dalam sini sudah nggak ada orang ya malam ya? Enggak ada. Sangat sunyi dan lengang. Ini cocok banget buat meditasi nih. Suasana seperti ini. Iya. Oke. Ini kebetulan airnya penuh nggak Pak kira-kira? Nah, kita sudah sampai di sepuan dari Kris Empu Supo ya. Jadi di tempat ini ya, setelah ditempa, dicelupkan di sini, masukkan di bawah sana lagi gitu ya. Pak, memang ini dinamakan klukutuk-klukutuk gitu. Ya, karena orang Jawa sini bilang karena orang suku di sini punya belum ada bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dinamakan air kutuk.
itu bahasa Indonesia air mendidih ya, Air mendidih. Dan di sini air belerang juga, tapi dingin ya, nggak panas. Anehnya di sini air belerang dingin. Kalau di lain tempat mungkin nggak panas. Panas, betul. Di sini sudah dingin. Dan warnanya memang seperti ini Pak Parlan. Tetap seperti ini. Dan mitosnya di sini untuk penyembuhan penyakit ya, seperti gatal-gatal, sakit gigi dan lain sebagainya itu bagi yang yakin. Dengan cara? Dengan cara kalau sakit gatal-gatal, kalau parah sekali ya, kita ngambil, dipindah, masuk ke tempat mandi. Untuk Kamar buat mandi gitu. Iya, karena di sini sangat tidak diperbolehkan ya untuk masuk ke berendam di sini, karena di kamar banyak. Tidak boleh, tidak sering. Siap. Ngambil, bawa ke Kamar mandi. kamar mandi. Kalau parah, kalau nggak parah ya ambil di botol atau dia selesai. Cukup sih, seperti itu ya. Iya, Bapak. Di sana ada pintu gerbang yang supaya Ini Pak. itu fenomena alam, ada dua pohon menyatu ya. Itu yang sebelah kiri kita pohon serut, sebelah kanan pohon nogosari. Dua pohon yang menyatu Dua pohon menjadi yang satu. menyatu menjadi di tengah-tengah. Itu hidup dua-duanya Pak ya? Itu hidup dua-duanya. Mitosnya Pak? Mitosnya di situ ini dulunya sebagai pintu gerbang. Pintu gerbangnya yang Supo atau yang Kriyo Kusuma waktu pertama kali beliaunya masuk ke hutan belantara ini. Sambil membawa api. Sambil membawa api. Jadi masuknya melalui membuat pintu gerbang. melalui pintu gerbang ini katakan tetengar ya, tetengar berah, karena Karanggyut ada di sebelah barat kira-kira 2 kilo dari sini. Beliaunya pertama kali masuk di sini membuat tetengar seperti ini, gapura seperti ini. Ada kan beberapa komentar katanya ini merupakan pintu gaib. Betul. Benar gitu Pak? Betul. Di sini ada yang jaga ya. Kalau gaibnya di sini ada yang jaga. Di sini sepuh ya, nanti sepuh. Di sini seperti orang Buddha ya, bawa kurban. Di sini juga ada yang seperti orang tua dan pakai kerajaan. Dijaga dua orang kiri kanan gitu. Tapi tujuan kita ke sini kan nggak ada Tujuan baik ya, tujuan baik. kita hanya memberi memperlihatkan bahwa inilah tempat yang masih sakral gitu Pak kalau ya. Selain dari pintu gerbang ini ada nggak Ada tempat lain? lagi di sebelah timur, monggo kita Oke, menuju ke sana. kita ikuti Pak Parlan ya. Kita akan ditunjukkan sebuah tempat yang menurut Pak Parlan ini sebenarnya privasi di sana. Ya, beri Pak ya, ceritakan Pak ya. Ya Bapak nyalakan aja itunya, senternya Pak. Nah gitu. Panas Pak ya. Saya melihat sekelebatan orang di sana. Ya di ketemu. Itu sudah hilang. Iya sudah hilang. Insya Allah nggak apa-apa lah kita nggak masuk ke berada. Sangat lengang di sini. Iya. Sebenarnya sudah malam. Iya. Mana Pak? Oh, si ular. Ini betul-betul seperti sisi ular, beda dengan yang sebelah barat tadi. Karena seperti sisi ular. Karena di sini ceritanya ada yang bertahan di sini. Ada yang menjadi Apa itu? seperti ular. Perwujudan atau penampakan saksi. Karena ceritanya seperti ini. Cerita yang seperti ini. Dulunya sebelum beliaunya ada di sini, beliaunya ada di dusun. Ada di dusun sebelah. Jadi di luar kan beliaunya di sana ikut seperti ikut orang ya, ikut orang karena yang perempuan itu keluar karena yang ngerawat kan perempuannya di sana, lalu perempuannya keluar dititipkan untuk kasih makan lalu tertimpa wowo, tahu ke wowo ya? Apa itu? Api. Oh iya Mowo. Mowo itu. Bara ya. Lalu jatuh, beliaunya berpesan kalau mencari saya ada di kayangan api di bawah itu pohon apa ini? Pohon apa ini Pak? Kepoh. Pohon kepoh. Jadi kemungkinan gaibnya juga masih ada ya. Bertapa di situ ya. Apa di sini? Iya Pak. Yang dimaksud ular itu ular apa itu Pak? Ular naga. Ular naga. Pernah nggak ular naga itu benar-benar menampakkan wujudnya? Pernah, ada yang pernah ketemu, kalau saya sendiri belum pernah ya. Kalau banyak sekali teman-teman kita yang ada di sebelah sana, biasanya orang di sana. Munculnya dari pojok sana. Di tempat pertapaan di sana ya. Jadi tidak tahu ujungnya. Terlalu besar, terlalu panjang.
saking besarnya, sangat panjangnya antara kepala dan ekor itu nggak nampak. Nampak badannya. Dan macam-macam itu juga itu Ada macan putih juga. Merinding ya. Iya. Tetap merinding. Ya. Coba kita ke tempat lain. Kak. Saya kalau apa ya di tempat-tempat seperti ini gampang merasa gitu loh. Gampang pedas ya. tetap walaupun kita akan tetap merasa. Iya, gampang merasa. Padahal kalau saya di hutan nggak pernah merinding, nggak pernah Pak. Iya. Saya kan senang juga ya bermalam di hutan. Yang keris pusaka itu yang itu ya. Gimana Pak? Videonya ada yang sering menampakkan diri di sini. Oh di sini. Yang besok ular naga itu. Betul. Tiba-tiba muncul. muncul. Tapi itu yang apa yang bisa melihat itu kan orang-orang tertentu kan? Orang tertentu. Jadi kalau indigo punya indera keenam itu bisa melihatnya. Tapi kalau seperti kita harus melalui meditasi dulu. Harus melakukan ritual apa gitu ya. Jadi minta izin kepada yang bau reksos ini, yang bau tengah ini, seperti yang itu, lalu kita bisa bermeditasi. Tapi Bisa meditasi. kemunculan ular naga itu kan tidak mengganggu Pak. Tidak mengganggu, kecuali dia diganggu tidak akan mengganggu. Jangan maka dari itu di sini jangan sampai merusak atau membuat onar di sini. Jangan sampai. Di sini hanya membutuhkan kesopanan. Intinya Tindak tanduknya, tingkah lakunya harus dijaga betul-betul dijaga Betul. di sini. Tapi di sini bukan tempat biasa, tempat sakral dan tempat suci. ya, intinya dimanapun kita berada, kita bertamu ke rumah seseorang, kalau kita menjaga unggah-ungguh kita, insya Allah kita akan diterima dengan baik gitu ya Pak orangnya. Betul. Dan jangan sampai membawa apapun yang ada di sini atau fasilitas yang support jangan sampai dibawa. Itu termasuk juga pantangan ya. Pantangan. Seperti itu seperti itu tidak boleh. Walaupun lah itu hanya berupa batu. Betul ya. Berupa batu tidak boleh dibawa. Ya, intinya kan harus kita tetap kita lestarikan. Dan salah satu datanya ini ya, Itu kerisnya ya. itu terusnya Seperti itu ya Pak. Di Sana ya kalau lebih detail gitu ya. Seperti apa sih perwujudan keris kekuatan yang muncul? Di sini aja nggak Pak? Di sini aja. Kan sudah kelihatan loh. dapur jangkung lo telu blong pok gonjo intinya blong pok gonjo itu lubang ya, berlubang di dekat pok gonjo itu dekat pok gonjo itu peksinya di dekat ini penyetan ya, ini penyetan bukan tempaan, ini seperti ini ya, seperti itu ada penyetan ya, bukan tempaan. Kalau tempaan berarti tidak asli. Ini beliaunya buatnya bukan di tempat tapi di Jadi ciri khas dari Ciri keris khas ini memang buatannya. dipenyat pakai jempol gitu ya. betul. Pembuatannya dulu ya, dan sangat ampuh ini teman-teman. Dan diduga hodam atau keris ini sendiri pun sampai sekarang masih ada di sini. Sekarang ada di sini. Gaibnya seperti itu. Oke, Pak Farhan, cukup ya kayaknya. Ya. Saya sudah mulai beringat. Ya, sekali lagi. Baik, tidak mengganggu dan juga tidak akan diganggu. Iya, Pak Farhan, terima kasih ya sudah berkenan Dan walaupun wallahu alam. walaupun tengah malam kita bangunkan ini, tadi beliaunya sudah istirahat ya. Pak Farhan masih berkenan mengantar Siap, berkeliling ke siap. lokasi ini loh. Iya. Selalu siap untuk menemani dan memberitakan apa yang dibutuhkan oleh Iya. tamu saya. Iya. Mungkin panjang umur, sehat selalu Pak Farhan. Amin, amin. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.